Halo semua, kami dari tim Mading Jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Rehan Putrawan dari kelas 1112 dan rekan saya. Dan saya Syafira Zahra dari kelas 1113. Nah, kami di sini akan mewawancarai Bu Nadia Putri Lubis, SPD, selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, selamat sore Ibu. Sore. Ibu hari ini udah ngajar berapa kelas Ibu? 3. Pada bikin band nggak sih Bu anaknya? Ya Bu, bandel-bandel ya? Enggak bandel sih, cuma nggak semangat belajar. Satu tiga mas semangat ya Ibu? Tapi nggak ngajar 1-3. Kemarin Bu. Iya. Kemarin nggak ada 1-2 Ibu, semangat kan Ibu? Insya Allah. Ibu, saya penasaran nih, soalnya kan saya juga masih mikir-mikir ya, nanti tuh pengen SNBT atau TKA gitu ya Bu. Kalau misal ada murid yang ikut TKA tapi hasilnya bagus, terus prestasinya tuh dia berbanding terbalik sama hasil TKA-nya, jadi cuma TKA-nya doang tuh yang bagus. Itu tuh dia bakal ada peluang nggak sih Bu buat jadi siswa eligible? Kalau siswa eligible itu tetap bergantung sama rata-rata dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Tapi untuk di sekolah kita, karena mungkin peringkat-peringkat atas-atas itu suka pada mundurin diri, jadi menurut Ibu biarpun nilainya mungkin selama dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak terlalu bagus, udah ikut TK aja. Nanti karena eligible itu nanti kalau memang kuotanya cukup, berarti kan kita nanti ngambilnya yang di bawah, misalkan yang di atas itu mengundurkan diri, jadi kita tuh tetap nurutin, terus diambil tetap sebanyak kuota eligible yang tersedia dari dinas atau dari pemerintah gitu. Misalnya kayak sekolah kita kan total siswanya 500 nih misal gitu ya kan, yang diambil tuh 40% dari 500, jadi cuman 40 kali 5 kan berarti 200 orang gitu kan. Jadi 200 orang itulah yang kita akan masukkan ke PDSS, pangkalan dana sekolah. Jadi misalkan nilainya waktu kelas 10 sampai kelas 12 itu tidak terlalu bagus, dia takut nih nggak masukin 200 orang itu, ikut aja TKA-nya gitu kan. Tapi nanti masalah eligible pasti ada peluang kita masuk eligible itu gitu, karena ya kita nggak tahu teman-teman kita yang di peringkat atas itu kira-kira mau mendaftarkan di SNBP atau tidak gitu. Ini 50 dari sananya, 50 lagi mau benar, jadi kita kan nggak tahu peluangnya, dicoba aja gitu semua. Jadi memang sih dari pemerintah bilangnya TKA itu nggak wajib kan, atau kita masih belum tahu yang eligible itu siapa gitu kan. Tapi ya selagi masih ada peluang ya dikerjakan gitu kan. Masalah peluangnya tadi itu ada atau tidaknya ya udah, yang penting kita mencoba. Oke Ibu. Kalau dari saya ada pertanyaan nih Bu. Kira-kira TKA itu sebagai validator SNBT dan SNBP ya. Nah, validator di sini tuh apa ya maksudnya Bu? Ibu koreksi, jadi kalau TKA untuk tahun pertama ini itu cuma validator nilai rapot untuk SNBP. Kalau untuk SNBT-nya itu pure dari nilai UTBK. Jadi kalau yang mau nyoba langsung SNBT ya udah, misalkan kalau nggak mau ikut TKA ya ibu nggak bisa paksa gitu kan. Tapi kalau masih mau nyoba peluang yang SNBP-nya atau yang dari nilai rapot ya berarti harus wajib ikut TKA. Ibu maksudnya kalau semisal mau SNBT itu perlu TKA juga kan? Kalau SNBT enggak, tadi ibu bilang. Jadi si TKA itu hanya untuk SNBP yang jalur prestasi. Kalau yang jalur SNBT kan yang ujian tertulis itu kita wajib ikut si UTBK-nya. Gitu. Oke? Ibu ada juga, saya kan sempet di untuk apa aja ya? Bahasanya kayak Sempat bikin NGL yang berbentuk nasional untuk para siswa-siswi SMA. Kan Mading Jurnalistik sempat bikin NGL tuh ya Bu, buat para siswa-siswi di SMA yang di 8 Kabupaten Tangerang nyampein pertanyaannya. Tanya tentang TKA gitu. Iya itu Ibu, saya izin apa ya Bu? Pertanyaan pertama Ibu. Ibu, mending saya fokusin TKA atau SNBT aja ya? Oke, tadi ibu udah bilang peluang itu banyak, nah tapi kalau peluang yang ada itu tidak kita coba sama sekali, berarti itu bukan peluang. Nah jadi kalau memang ditanya ke ibu ya pribadi, ya fokusin TKA dulu, karena SNBT itu kan juga nanti
timelinenya beda. Jadi kalau TKA kan timelinenya di November, sedangkan kalau SNBT atau UTBK itu kan timelinenya di bulan April. Jadi setelah selesai kita TKA, kita baru bisa maksudnya masih bisa fokus UTBK benar gitu atau SNBT. Jadi kalian di kelas 12 ya selama satu semester itu nggak sampai satu semester pun ya, dari bulan 7 sampai bulan 10 berarti fokusin TKA dulu karena kan materinya juga materi-materi sekolah gitu kan. Baru setelah ujian TKA selesai itu baru boleh fokus ke UTBK karena UTBK itu bukan materi sekolah yang diujian tapi kemampuan literasi, numerasi dan analisis soal gitu. Jadi bukan mata pelajaran yang di sekolah tuh yang diujiankan di UTBK. Jadi beda banget kan, sedangkan kan kalian masih punya satu peluang yang si SNBP tadi. Nah, salah satu syaratnya sekarang harus TKA. Jadi makanya kalau ibu pribadi sih menyarankan udah fokus TKA dulu, setelah selesai TKA baru kalian fokus UTBK gitu. Tapi kalau misalkan Bu kayaknya saya nggak mau deh ikut SNBP gitu ya, mungkin karena nilai ujian saya tadi atau nilai rapor saya itu tadi kecil gitu kan misalkan, itu ya udah terserah karena mungkin tahun sekarang Kementerian Pendidikan belum mewajibkan si TKA itu, tapi mungkin untuk tahun-tahun depannya katanya TKA itu mau diwajibkan untuk yang kelas 12 gitu. Jadi pure dari nilai TKA-nya, bukan hanya dari nilai rapor. Jadi tahun depan tuh kayak lebih sulit gitu ya? Iya, biasanya gitu. Jadi ini kan masih trial dan error ya kata kementerian gitu kan. Gitu. Tapi itu tuh benar-benar punya dua kesempatan gitu karena ada jeda waktu kan. Bener, jadi menurut ibu kalau ya emang kalian di rapotnya itu masih bisa kita perjuangkan gitu ya. Nah kita kan juga nggak tahu ya peluang kita itu masuk ke suatu jurusan itu bagaimana gitu karena jadi ya dicoba aja gitu. Berarti peluang kita punya dua. Jadi kalau nggak di SNBP yang pakai ujiannya TKA sekarang atau di SNBT yang ujiannya itu namanya UTBK. Mau bacain ya gitu. Ibu, kalau semisal Ibu kalau semisal persiapan untuk TKA itu bener-bener mandiri atau dibantu juga sih sama beberapa guru? Oke, nah kalau itu mungkin ibu mau minta maaf juga ya, mungkin karena sekolah kita masih 2 shift gitu kan, jadi guru-guru juga kepecah gitu kan waktunya, jadi ya biasanya harusnya ngajar cuma dari jam 1 sampai jam 3 aja gitu kan, sampai jam 2, ini kan kita bagi 2 gitu karena ada pagi dan siang, jadi ibu selaku Wakasek Kurikulum belum bisa minta bantuan guru-guru untuk ngadain kayak jam tambahan gitu kan sepulang sekolah gitu kan, jadi ibu sebagai Wakasek cuman baru bisa bantuin beli buku-buku TKA yang ada di perpus. Nah jadi kalau memang kelas 12 mau nyoba latihan-latihan soal atau bahas materi-materi yang mereka kurang paham tuh ibu udah nyediain beberapa buku yang untuk TKA-nya gitu. Jadi sekolah baru bisa bantu itu, tapi insya Allah pasti kalau guru-guru di sekolah itu ditanyain soal-soal tentang TKA pasti bakalan bantuin jawab kok. Siap ya. Berarti yang kelas 12 ini harus sering-sering banget ya buat main ke perpus. Bener gitu. Sering-sering main. Iya. Oke Ibu, sekarang pertanyaan yang kedua Ibu. Kalau semisal nanti hasil TKA-nya anjlok banget atau di bawah KKM, bakal gimana? Gak bisa lanjut ya? Oke, kalau KKM itu yang ibu tahu ya, kalau TKA itu dia nggak ada KKM, tapi cuma ada predikat. Nah, jadi kayak sangat baik, cukup, dan kurang gitu kan ya. Jadi ada 4 predikat. Nah, kalau memang si nilai TK-nya tidak sesuai sama nilai raport kita gitu ya, misalnya nilai raport kita 70 sampai 80, tapi nilai TKA-nya cuma 30 kali gitu ya. Menurut ibu, coba aja dulu si SNBP-nya, tetap dicoba gitu karena kita nggak tahu, mungkin di luar sana juga seperti itu gitu. Nah ya jadi apalagi SNBP itu kan kita bilang lucky draw gitu kan, untung berhadiah gitu. Kalau lulus alhamdulillah, kalau nggak lulus ya udah coba ke UTBK gitu. Jadi tapi kita upayakan ya selama kalian 3 tahun sekolah di sini atau 2 tahun setengah ya, karena kan semester 6 kan rapotnya nggak dipakai. Jadi selama 2 tahun setengah itu
perjuangan kalian itu bisa dicoba di SNBP gitu. Jadi masih ada apresiasi dari kementerian supaya nilai rapot anak-anak yang berprestasi itu bisa diadu lagi lah gitu ceritanya gitu. Tapi kalau memang di TKA-nya itu tidak sesuai sama nilai rapot, menurut Ibu gak usah berkecil hati. Kita juga belum tahu kan nilai-nilai orang-orang yang di luar sana yang ikut ke SNBP ya. Semoga masih bisa kita perjuangkan juga gitu, kita coba di SNBP-nya. Oke. Saya ada pertanyaan yang lumayan mungkin banyak ditanyain sih Bu. Yang ikut TKA wajib ikut SNBP kah Bu? Atau tidak wajib ikut SNBP? Oke. Nah, yang Ibu pahami sekarang ya, TKA itu kan nggak wajib, ya kan? Yang wajib ikut TKA itu yang benar-benar mau ikut SNBP, itu yang pertama. Berarti kalau nggak mau ikut SNBP tapi mau ikut TKA itu juga boleh nak, ya kan? Jadi itu emang nilai TKA yang apa? Kita belum tahu nih ke depannya kementerian-kementerian yang lain itu yang kayak kedinasan gitu kan, kayak STAN, Akpol, Akmil gitu kan, STIS gitu kan, atau kedinasan yang lain-lain itu apakah mereka juga minta nilai TKA gitu kan? Karena anak-anak kan mungkin kan sebagian nggak mau ke PTN gitu kan, maunya kedinasan gitu kan. Nah, jadi makanya sekolah jaga-jaga yang mau ikut kedinasan pun ya udah ikut TK aja, biarpun mereka nanti nggak usah ikut SNBP gitu. Tapi yang ikut SNBP wajib ikut TKA. Oke? Ada pertanyaan terakhir Ibu. Oke. Mungkin saya juga penasaran dengan sama Ibu. Untuk TKA dan SNBP itu apa bisa lintas jurusan Ibu? TKA dan SNBP. Nah, Ibu bicara TKA aja dulu. Kalau untuk TKA kan kalian nanti bakal diujian kan 5 mapel. 3 mapel itu yang wajib mau dia pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3, misalnya gitulah yang ada pilihannya kan. Yang mapel wajib itu matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Nah, itu berarti semua siswa wajib mengikuti 3 mapel ini. Nah, baru ditambah 2 mapel pilihan. Kan tadi judulnya TKA itu validator nilai raport. Berarti mapel pilihannya itu yang ada di raport gitu. Jadi misalkan nih yang pilihan 1 mereka punya matematika TL, fisika, kimia, biologi, sama bahasa Inggris TL. Misal, Bu saya mau pilihnya ekonomi, ya nggak bisa. Apa yang mau divalidasi gitu. Nah, jadi yang dipilih itu dari 5 mapel pilihan yang ada di rapot kalian. Atau kalau TKA, untungnya TKA itu sekarang mapel pilihannya itu nggak berkutat cuman yang mapel-mapel umum tapi dilanjutkan gitu kan. Nah, jadi sekarang ada PPKN, sejarah, itu kan sebenarnya kan mata pelajaran umum kan ya. Nah, tapi di TKA itu jadi mata pelajaran pilihan. Jadi kayak mau hukum tuh bisa pilih PPKN sejarah gitu kan. Atau yang mau emang ilmu sejarah, biarpun anak pilihan 1 tapi bisa pilih yang ilmu sejarah gitu. Jadi kalau dibilang lintas jurusan masih terbuka peluang gitu. Tapi yang dipilih mapelnya yang ada di raport gitu. Begitu juga misalnya kayak sekarang kelas 12 pilihan 21, 22 sama 23 mereka punya kimia. Nah, kimia sama geografi itu juga mereka kayaknya masih bisa kemungkinan pilih jurusan teknik gitu. Jadi masih bisa linjur kan, kita bilang kan pilihan 2 kan Bu rumpunnya rumpun sosial kebanyakan, tapi karena mereka punya tadi si kimia itu sama geografi, jadi kayak mereka masih bisa tuh milih yang jurusannya teknik gitu, atau yang kimia murni gitu. Jadi masih bisa kita padu-padankan gitu nak sama raport yang mata pelajaran yang ada di raport gitu. Bu, ada pesan atau kesan nggak buat kelas 12 sekarang? Mungkin kalau kesan Ibu apa ya, terpukau sama mereka dengan banyaknya tugas gitu kan. Mereka masih apa ya, warning, ya ampun kita bentar lagi TKA gitu, jadi nggak terlena gitu ya atau melupakan gitu. Jadi tetap semangat buat anak-anak kelas 12 gitu kan, biarpun tugasnya banyak harus bisa time management yang bagus, biar setidaknya seminggu itu ada bahas beberapa soal mengenai TKA gitu kan. Terus pesannya satu lagi, jaga kesehatan. Jangan sampai sekarang kita memforsir diri kita untuk belajar, tapi makannya nggak bagus gitu kan, suka jajan di mana-mana gitu kan, atau pikirannya
melayang kemana-mana atau overthinking gitu kan, Iya. atau tidurnya sampai jam 2 malam gitu. Nah, jadi makanya jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola berkegiatan gitu kan, apalagi kayaknya kelas 12 sekarang masih pada banyak yang aktif ekskul gitu kan. Jadi masih ada waktu, ini awal bulan Oktober berarti masih ada 3 minggu untuk bisa benar-benar memprioritaskan apa yang penting bagi mereka gitu. Pokoknya jangan sampai nanti pas ujian tiba-tiba ngedrop gitu. Oke? Udah nih, Bang. Ini kan boleh dikat ya. Bu, kira-kira tanggal berapa? Tanggal dimulainya? Ibu, ada perkiraan nggak sih Bu TKA itu dilaksanainnya tanggal berapa? Dari kementeriannya sudah ada tanggal pasti, jadi kalau TKA itu akan dilaksanakan tanggal 3 November. Oh, bentar lagi Iya, berarti ya. benar, makanya seminggu. Jadi kalau nggak salah ini Bu izin cek kalender ya. Oke, jadi 3 November itu hari Senin. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi 3, 4, 5, 6. Jadi karena sekolah kita cuman ada 40 komputer gitu kan, jadi satu sesi itu cuma bisa 40 siswa. Satu kali ujian itu kadang sampai 3 jam, jadi makanya satu hari dari pagi sampai sore kita cuma buka 3 sesi. Nah, sedangkan yang untuk sampai sekarang yang sudah finalnya itu sekolah kita punya 179 peserta TKA. Nah, berarti nanti terbagi jadi 5 sesi. Nah, jadi untuk tanggal 3 dan 4 itu untuk 3 sesi pertama, ya kan? Jadi 3, nanti sesi 1, sesi 2, sesi 3 ujian, baru tanggal 4-nya itu mereka ujian yang mapel pilihan. Jadi yang tanggal 3-nya itu mapel wajibnya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tanggal 3. Yang sesi 1, sesi 2, sesi 3. Baru yang hari keduanya tanggal 4-nya itu yang mapel pilihan yang 2 tadi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 juga. Nah, berarti sebagian siswa di tanggal 3 sama tanggal 4 tidak akan ujian. Jadi yang ujiannya nanti dimundurin tanggal 5 sama tanggal 6. Tanggal 5 sama tanggal 6 nanti ada 2 sesi lagi. Gitu. Jadi 2 sesi lagi tanggal 5 dan tanggal 6 ada 2 sesi lagi gitu. Jadi 3, 2, 2. Jadi yang tanggal 3 sama tanggal 4 kalau udah selesai ujian berarti tanggal 5 sama tanggal 6 tidak ujian lagi. Oh, Gitu. sekali. Bener. Jadi satu kali ujian itu 2 hari gitu. Oke. Iya, makanya kan kalau dulu kan mungkin kan UN kan 1 hari 1 gitu kan. Nih sekarang ya di drop sekaligus mata pelajaran itu 3 sama 2 gitu kan. Jadi makanya butuh fokus yang benar, butuh time management pengerjaan soalnya yang benar juga gitu. Tapi ya kalau mau tahu time manajemennya pasti kan harus latihan kan, makanya perbanyak latihan soal. Banget ya kayaknya Bu jadi kelas 12 ya. Bener, apalagi kan mereka dapat info itu kan hamil berapa bulan gitu kan, tiba-tiba blok gitu kan suruh TKA gitu. Bener. Ya, jadi mari kita doakan semoga kakak kelasnya bisa melewati badai ini gitu. Amin. Dan juga kelas sebelahnya juga bisa persiapan dari sekarang. Jadi misalnya kayak latihan-latihan soalnya ya ditingkatin gitu. Misalnya kalau dari gurunya, Bu kayaknya ini kurang menantang nih, belum hot misalkan soalnya kan, boleh dong Bu kasih kita 10 soal yang agak-agak susah gitu, yang mirip-mirip soal TKA tuh boleh nak gitu. Jadi kalian jangan anggap remeh gitu loh ya. Jadi semoga persiapan yang kelas sebelahnya juga sama baiknya dengan yang kelas 12. Ya, nyicil-nyicil lah gitu. Bener, nyicil-nyicil. Bener. Yang kelas 10 juga kalau bisa, kalau emang kepengen gitu ya, nggak apa-apa. Kayaknya cukup dari kami Bu. Oh, berarti. Ini cukup. Kayaknya cukup deh Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin sekian wawancara kami kali ini tentang pembahasan TKA dan SNBT. Terima kasih juga untuk Bu Nadia telah meluangkan waktu dan memberikan pesan dan saran untuk kelas 12. Semoga kelas 12 yang dengar ini lebih kayak jelek rasanya TKA tuh bentar lagi mulai, so kalian jangan main-mainnya kakak-kakak. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya Rehan Putrawan dan rekan saya Syafira Zahra pamit undur diri. sampai jumpa di lain kesempatan. Mading Jurnalistik Berkarya tanpa batas. Dadah. Halo semua,
Kami dari tim Mading Jurnalistik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Putrawan dari kelas 1112 dan rekan saya. Syafira Zahra dari kelas 1113. Nah, sebelumnya kita telah mewawancarai Ibu Nadia Putri Lubis SPD mengenai TKA. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Ibu. Maaf. Lanjut. Oke, nah dari Nah ya. Dari Nah. Boleh. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Ibu Yulia Herustiati, SPD, selaku Koordinator Bimbingan Konseling SMA 8 Kabupaten Tangerang. Dan kita akan mewawancarai tentang SNBT dan SNBP. Halo Ibu. Hai. Siang Ibu, hari ini panas banget gak sih Ibu? Di luar panas, tapi di ruangan tapi alhamdulillah AC menyala 2 jadi cukup adem. Jadi kalau mau ngadem kesini aja sekalian curhat, boleh silakan. Curhat dikit lah. Tentang apa nih? Sini. Aduh. Ibu selain jadi bimbingan konseling, Ibu ngajar mapen nggak Ibu? Enggak, untuk guru jadi untuk guru bimbingan konseling itu posisinya ya sebagai guru bimbingan konseling, sebagai konselor, jadi tidak mengampu mata pelajaran tertentu. Sekarang alhamdulillah karena gurunya juga sudah terpenuhi kuotanya, jadi kami tidak membantu untuk mengampu mata pelajaran tertentu. Kemarin 2 tahun lalu kami sempat ada beberapa guru BK yang mengampu sosiologi dan geografi, tapi karena sudah kuotanya terpenuhi, kami semua balik awal fokus untuk bimbingan konseling saja. Gimana Bu kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat, walaupun agak sariawan, jadi ngomongnya juga, jadi ngomongnya nggak bisa terlalu cetar ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, kedengeran jelas insya Allah. Ya, kedengeran Pak. Yes. Ibu langsung masuk ke sesi wawancara? Boleh silahkan. Oke Ibu, untuk pertanyaan pertama, Rehan? Oke. Proses penilaian SNBT Ibu, kayak gimana itu prosesnya? Proses penilaian SNBT itu dimulai ketika kalian mendaftar untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK yang akan diselenggarakan oleh pemerintah dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tesnya masing-masing punya berbagai macam tes dan subtes yang ada. Begitu. Jadi kita daftar Kasih jadwalnya ya. nanti ada sesuai jadwal, nanti kita daftar di tempat yang sudah ditentukan. Misalkan kalau kita di Serang, biasanya kita boleh memilih ke Untirta. Jadi panitia lokalnya Untirta, nanti dari situ akan ditentukan lokasinya di mana. Nanti kita pilih, kalau kita milih di Untirta, berarti nanti lokasinya kita boleh milih Tangerang Kota atau Serang. Atau Tangerang Selatan, itu bisa di situ. Kalau kita milih Jakarta pun kita bisa, jadi nggak harus kita Tangerang saja. Tapi kalau kita lebih nyaman karena kita merasa di Jakarta saya ada family yang bisa saya tepatin nanti pada saat saya UTBK, mangga boleh di Jakarta. Jadi sesuai dengan keinginan kita sendiri, mau di mana kita tes nanti. Yang penting nanti kita bayar. Kemarin itu bayarnya 300.000. Kalau nggak salah masih sekitar 300.000. Kita cek ya, takut ibu salah. Sepertinya kemarin itu kita masih bayar dan sekarang pun tetap masih ada bayarnya. Untuk bayarnya nanti sekitar di sini sebentar. Ibu lihat contekan dulu ya, boleh ya? Iya, daripada salah ngomong ibunya. Sebentar, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah. Keterangannya di sini. Jadi ada subsidi. Jadi memang tidak semahal di belahan dunia sebelah mana gitu. Katanya sih begitu. Oke, kita cari di sini berapakah nominalnya. Oke, nanti dipastikan kemarin kalau tahun kemarin itu sekitar 300.000. Nanti kalau ada perubahan nominal nanti disampaikan ulang lewat mading. Sepertinya di sini memang belum disampaikan persisnya. Biasanya nanti mendekat-dekatan pada registrasinya kan kita dimulai 12 Januari sampai 7 April. Pendaftarannya itu akun ya, registrasi akun siswa itu udah 12 Januari sudah mulai.
Dimulai sampai terakhir tanggal 7 April. Kemudian pendaftaran UTBK-nya 25 Maret sampai 7 April. Pelaksanaan UTBK-nya 21 sampai 30 April. Nah, di sini pada saat pendaftaran UTBK nanti akan dikasih tahu jumlah yang harus disetorkan kepada bank-bank yang harus bisa kamu bayarkan. Ada beberapa bank yang harus yang bisa kamu bayar untuk pembayaran UTBK tersebut. Begitu. Jadi memang untuk yang terbaru belum mencantumkan nominalnya. Jadi belum ada nominal. Sekitar ya paling sekitar 300-an seperti itu. Oke. Ada lagi? Untuk pertanyaan kedua Ibu, ini kalau semisal ada kejadian peserta SNBP yang udah diterima, tapi dia nggak ngerasa stroke, terus udah keluar, cut aja ya Kak, cut aja Kak. Ibu, untuk pertanyaan kedua, apa sih yang terjadi kalau semisal peserta SNBP sudah diterima tapi nggak ngelakuin daftar ulang? Kalau peserta SNBP sudah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi tertentu kemudian tidak mendaftar, berarti kemungkinan kami akan dikenakan pemotongan kuota. Biasanya kalau misalkan dari awal kita dapatnya jalan 10 karena kita tidak mendaftar ulang, berarti ya kita bisa mendaftar kuota kita mungkin berkurang 2-3 orang itu. Seperti itu. Tapi kemarin kami sudah karena tahun ini sempat ada yang seperti itu, kejadian seperti itu. Tapi karena sudah registrasi tinggal bayar UKT-nya, jadi kita dimaafkan oleh perguruan tinggi tersebut. Alhamdulillah. Terus karena saya langsung hubungi humasnya, Pak, ini terkait anak saya 1 orang kendala dengan UKT, kan? Jadi ketika daftar UKT-nya belum terkumpul, jadi nggak bisa menyelesaikan daftar ulangnya. Jadi gimana? Mudah-mudahan kami tidak mendapatkan sanksi. Beliau bilang kalau sudah sampai registrasi awal, insya Allah tidak ada kuota yang terpotong. Tapi makanya itu saya sudah wanti-wanti untuk tahun ini pun hati-hati, bukan kita ingin membuat down kalian ya, belum apa-apa beliau udah ngomongin keuangan, udah ngomongin duit gitu. Karena itu memang yang utama gitu loh. Karena kalau saya sebagai guru cuma bisa menyampaikan, mengantarkan kalian kepada pilihan prodi, menghitung-hitung kira-kira kemungkinannya seperti apa. Nah, kalau udah lulus sudah jadi bagian dari orang tua. Kalau orang tua dari sekarang tidak mempersiapkan secara finansial, Ibu Yuda bisa apa? Karena kalau misalnya oke lah, mungkin kami ayo kita buka donasi untuk anak ini bisa daftar ulang. Nah, sedangkan perjalanan kuliah itu kan tidak cuma hari itu doang. 8 semester loh dengan biaya kos, biaya hidup segala macam gitu loh. Kalau itu kita nggak bisa, penyelesaiannya memang harus dari orang tua yang nyiapin dari lama-lama banget. Iya, tahu nggak apa yang pernah terpikir Bu Yulia kalau ada kejadian begitu? Nah, apa itu? Ibu Yulia pengen jadi sinterklas. Jadi udah nggak usah mikirin, pling, duitnya ada gitu. Pengennya seperti itu, karena ibu punya banyak banget. Ada beberapa dulu juga begitu. Untuk dia untuk berangkat keterima anak kita pertama keterima di Universitas Jenderal Sudirman, pertanian itu top banget. Dan zaman dulu itu fakultas pertanian di Unsud itu grade-nya bagus banget. Anak itu juga anak Peter, paralel juara 1 IPA. Kemudian Keren. ketika itu lulus, untuk berangkat aja saya nggak punya duit, Ibu. Hancur hati ibunya, ya kan? Ya itu makanya kadang-kadang suka pengen jadi sinterklas ibunya. Sayangnya cuma nggak ada ya, nggak ada yang benar jadi sinterklas. Yang ada ya kita harus bangun dari sekarang, nabung dari sekarang, nabung gitu loh. Kalaupun nanti kita punya KIP ya, kita punya beasiswa dari yang lain, tapi tetap harus dipersiapkan UKT semester pertama. Itu yang ibu wanti-wanti. Ya gitu ya. Nanti tolong disampaikan semoga ini tersiarkan dengan baik, teman-teman kelas 12 bisa mempersiapkan dengan baik bahwa selain niat kita untuk kuliah, kita juga butuh support finansial dari orang tua. Betul sekali.
No, Ibu, saya pernah lihat nih di Twitter ya, kok kayaknya banyak nih orang yang dapat UKT, ada yang segini, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang pokoknya beragam lah Ibu. Kok bisa sih jadi kayak gitu Bu? Sebenarnya UKT itu sudah ada pedomannya untuk menentukan UKT, yaitu besaran gaji orang tua. Itu tergantung besaran gaji orang tua. Kemudian yang kedua, berapa tanggungan yang ada. Jadi satu keluarga misalkan kalau dia punya 3 tanggungan itu akan berbeda dengan yang punya cuma 1 tanggungan. Berarti kan perekonomian mereka juga jauh lebih, tingkatannya juga jauh lebih tinggi ya. Teman-teman orang tua yang cuma punya 1 tanggungan dengan orang tua yang punya 3 tanggungan. Nah itu yang membedakan UKT 1 dengan UKT yang lain. Yang kedua, UKT itu adalah hak prerogatif dari PTN tersebut. Jadi ada kalanya kami dengan indikasi tersebut, misalkan di PTN ini bisa dapat kelompok 3, tapi di PN berikutnya kita bisa dapat kelompok 2. Itu memang sesuatu yang di luar, kadang-kadang di luar prediksi kita. Di mana mereka kadang-kadang mengeluarkan kelompok UKT itu di detik-detik terakhir menjelang pengumuman lulus. tidak lulus. Makanya paling tidak ya itu dah. Jadi biar bagaimanapun berapapun UKT kita harus mempersiapkan paling aman. Kalau kita nyiapin itu duit sampai 3 sampai 5 juta itu paling aman. Kalau kita milihnya seputaran Untirta, ya nggak usah jauh-jauh. Kalau Unibrau kemudian ke UM, nah itu agak lebih tinggi lagi biasanya. Tapi kalau masih di itu nggak terlalu jauh. Terlalu jauh, nggak gede-gede banget. Iya, nggak gede-gede. Yang kedua, yang bikin tinggi kadang-kadang itu kita yang PNS. Itu dirugikan secara sistem ya. Walaupun kami PNS gitu misalkan, kita ada golongan 3 gitu ya. 3-nya 3B padahal. Kemudian tapi karena kita PNS susah nurunin kelompok kita. Jadi tetap kelompoknya agak tinggi. Itu pengalaman ini emang seperti itu katanya. Kalau kita PNS agak susah. Jadi nanti paling kalaupun nanti PNS yang semisal dengan saya PNS tapi tidak punya tidak, suaminya sudah meninggal begitu kan, itu bisa nanti paling mengajukan keberatan UKT. Jadi nanti akan diulang lagi untuk proses UKT-nya di semester 3. Itu kita masih bisa nanti protes ya. Masih protes. Bisa protes, bisa menurunkan UKT, bisanya di situ di semester 3. Tapi kalau di semester 1, ketika kita sudah ditetapkan 4,2 misalkan, ya anak ibu di Untirta 4,2, nggak bisa turun. Harus kita ikutin sampai 2 semester. Nanti pas mau semester 3 baru nanti akan proses penurunan UKT. Itu juga bisa berhasil bisa enggak, itu juga tergantung pihak kampus. Pihak kampus, kemudian data yang kita data yang kita bawa itu lengkap apa enggak. Ternyata pas kemarin saya lihat, ibu nggak lihat jelas, ternyata di atasnya itu ada kesalahan. Golongan ibu lebih tinggi, padahal harusnya mungkin salah ngetik, ibu nggak tahu ya, ibu juga nggak ngeh karena harus buru-buru gitu, nggak ngerti. Harusnya kan 3B tapi di situnya 3B. Akhirnya ya kok setinggi ini, ibu ya kan 4,2 ya sudahlah. Karena abangnya di UM itu 3,5. Terus tapi di ini kok tinggi banget 4,2 gitu kan. Emang bener mungkin prioritasnya beda-beda kampus beda ini begitu ya. Jadi kalau UKT ya satu dengan penghasilan orang tua, yang kedua jumlah tanggungan. Jadi jangan takut belum anak saya mau masuk kuliah takut bayar yang mahal gitu ya. Tergantung pengetahuan orang tuanya berapa. Tapi anak-anak kita kemarin yang di Untirta itu 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 2 juta paling mahal. Karena memang mereka tidak bukan orang tuanya tidak pekerja swasta atau pegawai negeri. Jadi mereka wira swasta, pemilik warung. Nah, seperti itu. Jadi agak lebih murah, jadi bisa jadi lebih bawah itunya kelompoknya. Jadi banyak yang 1 juta kemarin itu di Untirta ya. Di Untirta banyak yang inilah 500. Iya, masih ada yang dapat 500, masih banyak. Tergantung ya itu penghasilan orang tua. Sama tanggungannya. Iya, tapi itu semangat.
harus tetap semangat. Harus tetap semangat belajar lah ya. Iya, siapa tahu rezekinya dari mana ya? Ya. Saya mau nanya tentang ini Bu, keuntungan jalur SNBP kalau dibanding sama jalur-jalur lain. Untung banget sebenarnya. SNBP itu untung Pak. Untung banget, beruntung banget kalau kita lulus SNBP, kita udah nggak mikirin lagi belum belajar UTBK, ya kan? Udah Iya sih. masuk, udah lulus kan? Udah nggak mikirin tuh, untung banget. Yang kedua, kita nggak pakai tes. Iya. Itu kedua, keuntungan keduanya. Kemudian kita nggak pakai uang pendaftaran, nggak ada uang perduitannya, nggak ada. Jadi kami yang mengurusin, daftarnya kita yang bantu, kemudian nggak ada daftar uang pendaftaran. Itu enaknya. Jadi kita nggak usah tes, kita bisa masuk nggak pakai tes tapi pakai prestasinya kita. Itu untungnya kita SNBP. SNBP untung banget. Iya, untung banget kalau lulus SNBP itu adalah suatu kemunculan yang luar biasa kalau menurut Ibu. Ibu, ada plus pin nggak sih dari mengikuti SNBP sama SNBT? Kalau SNBP itu harus kita memegang pada panduan-panduan kemungkinan kita diterima atau tidaknya ke SNBP. Kayak adakah alumni di sana, di tempat yang kita mau lamar itu, kemudian apakah prestasi alumni itu bagus, yang berikutnya apakah rapot kita juga bagus, rapot sekolah. Karena rapot kita insya Allah anak-anak eligible rapotnya bagus-bagus, itu bisa dipertaruhkan. Tapi rapot sekolah yang biasanya kita didapat pada saat kita melaksanakan ANBK, nah itu yang menentukan. Rapot sekolah yang pada saat kita ANBK, nah itu kadang-kadang kita mirisnya itu ANBK kita rapotnya belum bisa disamakan sama anak-anak Yogyakarta, anak-anak di DKI Jakarta gitu. Jadi ketika kita mau menjual diri kita, anak-anak kita pada universitas grade A itu agak susah. Sebaiknya jangan kalau menurut saya, karena memang kartu kamu akan terbuang percuma, sayang. Lebih baik kita merendahkan ego kita dulu, pilih yang grade B. Kalau nanti masih penasaran, kalau SNBP-nya lulus masih penasaran untuk pen yang ke A, pen ke UI, ke ITB, silakan. Hayu, sok, mangga. Tinggal kamu yang mau berusaha belajar kuat atau enggak. Kalau nggak belajar keras ya susah. Gitu. Ada lagi yang masih penasaran, masih jadi unek-unek kalian? Apa ya? Saya ada nih Bu, kalau misalnya kita gagal SNBT tahun ini, itu masih bisa nyoba lagi nggak? Masih lah, kita masih punya 2 tahun atau 2 kali coba untuk masuk perguruan tinggi negeri. 2 kali, ya. Jadi 2 kali, setelah 2 kali kita gagal, harus legowo masuk ke swasta. Mau nggak mau. Iya, mau nggak mau, karena kalau cuma 2 tahun kesempatan kita cuma 2 kali. Cuma Iya. 2 kali. Jadi harus dipersiapkan baik-baik dari sekarang kelas 11. Mumpung belum banyak hafalan yang harus disiapkan, dari sekarang mulai belajar UTBK nggak ada salahnya. Apalagi kalau yang secara finansial punya kelebihan, boleh dari sekarang ikut bimbel lomba. Iya, untuk UTBK. Atau kalau memang merasanya kayaknya prestasi akademik saya sudah mentok di sini nih, ya itu cari yang non akademiknya. Cari lomba-lomba yang tingkat nasional. Itu yang akan menjadi kunci sukses untuk masuk lolos SNBP. Kalau itu benar-benar nanti bisa dapat kunci emas kalau tingkat nasional ya? Ya, tingkat nasional. Kalau tingkat kabupaten itu juara 1 ya, tingkat kabupaten itu bisa disertakan, tapi ininya presentasinya beda. Oh, palingnya cuman itu doang. Iya, bisa kalau di sini misalkan kalau yang itu bisa sampai 70%, kita cuma 30% nanti. Nanti kan nanti setelah itu baru dihitung secara total berapa prestasi kita untuk bisa lolos di SNBP tersebut. Gitu. Ibu, untuk SNBP ini ada strateginya nggak sih Bu? Kayaknya dari yang saya dengar nih, kalau misalnya ikut SNBP maksudnya kayak maju salah, mundur salah, kanan salah, kiri salah. Ada strateginya nggak sih Bu? Biar peluang lolos gede. Kalau SNBP ya itu satu, anak kita kadang-kadang egonya ketinggian, dikasih tahunya ngeyel, Masya Allah.
Kan ibu sebagai guru BK itu bukan harus memaksa, nggak boleh memaksa kan. Kita harus tetap menomorsatukan keinginan anak, ya kan. Tapi kadang-kadang ibu juga suka kesel gimana ya dari kasih tahu. Udah mah dia ngambil UI, terus ngambilnya fakultasnya metalurgi. Metalurgi itu susah, ya kan. Udah mah ngambilnya UI, ngambilnya fakultas kedokteran. Coba, ya kan, SNBP loh. Kalau SNBT mah nggak, silakan, ibu juga nggak akan keberatan kalau dia mau. SNBP kita nggak pernah punya di UI, kita belum pernah punya. Pernah punya sekali waktu itu udah zaman lama banget, itu di terapi fisioterapi UI. Itu pernah, tapi zaman dulu ibu ya belum lama di sini, sekitar tahun 2007 kalau nggak salah 2007 itu di situ. Lolosnya cuma sekali itu doang, itu pakai jalur tes. Cewek cowok ibu? Cewek. Keren. Iya. Tahun depan lo kayak saya bu. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya, yang harus apapun pilihan SNBP itu triknya kalau satu yaitu jangan ego. Ikuti arahan dari guru BK-nya. Bukan ingin membuat down, tapi supaya kamu mampu menjejakkan kaki di bumi. Ini realitanya loh. Kita belum bisa sama dengan teman-teman yang lain. Nah, kita harus bisa seperti itu, mengakui kalau kita kita pintar, tapi di luar sana banyak yang lebih pintar dari kita. Masih banyak yang lebih lah ya. Iya, karena kita belum bisa diuji nilai 8 kita dengan nilai 8 yang mereka. Itu akan jauh gitu. Maksud ibu bukan bikin ngedon, kita lebih realistis lah. Nah, di grade B juga banyak yang bagus-bagus yang sudah punya akreditasi A, banyak kok gitu. Toh kita dunia kerja kita juga tidak melulu tentang perguruan tinggi yang grade A akan punya kesempatan kerja yang lebih, begitu juga ada jaminan seperti itu juga belum tentu. Lebih pada soft skill yang kita punya. Iya, itu akan mendukung daripada keterampilan atau pengetahuan akademis kita. Ya, jadi begitu yang terpaku. Egonya diturunkan sedikit, kita hitung peluang, tentunya ya. Kita hitung peluang, kemudian terima kalau memang ternyata hitung-hitungan kami adalah kamu harus memilih grade B. Dan ternyata yang bisa terima itu banyak yang lulus. Yang ngeyel, mohon maaf, walaupun pintar akhirnya kan nggak bisa lolos. Karena memang udah dihitung secara matematika manusia itu nggak bisa ya, nggak kemungkinan lolosnya sedikit, bukan nggak bisa. Tapi kita kan namanya ikhtiar, kita kan hitung pakai matematika manusia dulu. Setelah pas nanti persoalannya Allah redok sama pilihannya kalian, kemudian Allah memberikan kelulusan, itu hal lain. Ya makanya memang banyak benar yang ngomong kalau SNBP itu jalan goib. Memang goib banget. Kadang-kadang ada anak yang kita tidak prediksi lolos, itu lolos. Anak-anak yang kita dengan harapan sepenuh jiwa, ini anak lolos gitu, ternyata enggak. Itu masih benar jalur goib namanya. Ya karena memang mungkin Allah redo dengan pilihan dia, ibunya redo dengan pilihan dia, sehingga terjadi lolos. Sekian gitu ya bu. Iya, begitu. Jadi itu triknya satu ya yang tadi ibu udah kasih tahu. Coba diingat dari sekarang, dipikirin dari sekarang, kecuali nanti kalau nilai rapot kita sudah jauh lebih bagus, kita bisa bertarung di SNBP dengan jalur yang grade. Amin. Semoga gitu. Iya, mudah-mudahan. Ibu mau minta pesan dan kesannya untuk kelas 12 sekarang yang bakal mengikuti SNBP dan SNBP. Pesannya ibu cuma pengen yang untuk ikut SNBP tolong egonya diturunkan, lebih realistis memilih PTN dan prodi. Yuk sama-sama kita hitung peluang kita. Terus kalau kesan-kesannya anak-anak kita itu sekarang ini belum apa-apa sudah ngerasa gitu ya, capek ya. Di karena kita tiba-tiba dimulai dengan TKA yang kita sama sekali nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus ke TKA dan ternyata susah banget TKA-nya, ya kan? Terus gitu TKA-nya ternyata merembet
kemana-mana. Kita harus masuk siswa eligible, bisa jadi siswa eligible, tetapi tidak punya sertifikat TKA itu juga nggak bisa SNBP. Jadi anak-anak mungkin kesannya ya memang anak-anak kayak shock di awal, itu akan susah memulihkannya agak ini. Jadi kesan saya, pesannya saya cuma coba satu, tetap semangat, tetap berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk, berlatih terus, jangan mudah menyerah. Ya. Semangat untuk kelas 12, perjuangan kalian dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu atas pesan kesannya yang akan kami sampaikan atau akan kelas 12 lihat lah. Makasih juga Ibu udah ngomongin waktunya buat kita wawancarai. Sama-sama, terima kasih juga atas kesempatannya untuk bisa berbicara lebih banyak ke audiens secara live streaming seperti ini. Jadi berasa kayak Najwa Shihab ibunya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa saya yang kurang mengenakan ya Ibu. Maaf ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu juga minta maaf sebagai guru kalian, sebagai narasumbernya kalau penjelasan Ibu mungkin belum memenuhi ekspektasi kan belibet jadinya begitu ya ekspektasi kalian. Tapi mudah-mudahan setelah ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas 12 atau kelas 11. Silakan datang ke ruang BK, kita ngobrol rame-rame bareng-bareng mempersiapkan pilihan mereka. perguruan tingginya. Oke? Ya, mungkin segitu saja. Saya Rehan Putrawan dan rekan saya Syafira Zahra. pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Gimana sih? Jangan sampai Iya. jumpa nggak sih? Apa? Apa ya? Apa ya? Mau apa? Karena kalian aja. Kemarin apa sih? Sampai jumpa. Sorry. Terus sampai Nggak apa-apa. sampai ketemu di apa? Sampai ketemu di Segmen segmen berikutnya. berikutnya. Kan begitu boleh. Oke. Dan semangat berjuang. Iya, semangat berjuang. Terus, Ini Iya, Iya. pakai ya. Madin Jurnalistik. Madin Jurnalistik berkarya 4. Oke. Dari mana? Dari mana ya? Saya Rehan Putrawan. Ya sekian dari kami. Sekian dari kami, saya Rehan Putrawan, pamit undur diri dan sama-sama. Rekan saya dulu. Sekian dari kami, saya Rehan Putrawan dan rekan saya Syafira Zahra. pamit undur diri. Apa ya? Sampai jumpa di segmen selanjutnya ya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terus semangat belajar. Mari jurnalistik. Ya, 1, 2, 3. Sekian dari kami, saya Rehan Putrawan dan rekan saya Syafira Zahra. pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Semangat untuk kakak-kakak kelas 12 untuk SNBP dan SNBT-nya. Madin Jurnalistik, berkarya tanpa batas. Yeay. Terima kasih.